Halo, berjumpa kembali dengan Pak Niko. Kali ini saya akan membahas tentang suatu yang dekat dengan kita, namun banyak yang kita kurang tahu, yaitu mungkin kita semua sering dengar tentang Jalan Dan Mogot. Tapi siapa itu Dan Mogot? Atau kenapa diberi nama Jalan Dan Mogot antara Jakarta dan Tangerang? Kita masih banyak yang belum tahu. Berikutnya juga kita mungkin sering jalan-jalan ke BSD Bumi Serpong Damai, tapi kita nggak tahu bahwa dulunya di sana pernah terjadi pertempuran sengit dari sore hari sampai malam antara pasukan Indonesia yang waktu itu tergabung dalam Militer Akademi Tangerang dengan pasukan Jepang yang akan dilucuti senjatanya. Jadi sekarang saya mulai bercerita saja. Jadi ada seorang pemuda bernama Elias Daniel Mogot atau lebih dikenal sebagai Dan Mogot. Ini pemuda kelahiran tahun 1928, masih sangat muda ketika Jepang masuk ke Indonesia, masih sangat remaja, dan nanti dia bergabung dalam pelatihan semi militer Jepang yang bernama Seinan Dojo. Jadi angkatan pertama di tahun 42 sampai 43 ini nantinya juga menjadi angkatan tokoh-tokoh militer Indonesia. Ada Kemal Idris, ada Zulkifli Lubis dan sebagainya. Jadi Dan Mogot yang masih sangat muda ini sangat berprestasi juga. Jadi sangat-sangat jadinya nih orang nih. Jadi setelah selesai pendidikan mereka bertiga nanti dikirim ke Bali untuk melatih juga pemuda-pemuda di Bali agar nantinya siap jika ada kedatangan sekutu. Terusnya dalam perkembangan sejarahnya memang nanti Dan Mogot kembali ke wilayah Jakarta, terusnya diberi tugas lain-lain di militer Jepang ya, terkait dengan Jepang tentunya, dan prestasinya terus meningkat. Dan setelah Jepang menyerah terhadap sekutu dan di Indonesia, tepatnya kalau di Indonesia mungkin sekitar tanggal 15 Agustus 1945, setelah itu dibentuklah ada BKR, terusnya TKR dan sebagainya. Dan Mogot juga sebagai orang yang waktu itu masih seusia anak SMA ya, 16 tahun sudah berpangkat mayor. Jadi prestasi yang luar biasa juga nih. Jadi pada usia yang sangat muda, terusnya mereka terpikirkan untuk membuat akademi militer untuk tentara Indonesia. Akhirnya dibentuklah Akademi Militer atau Militer Akademi Tangerang (MAT), dan nanti dikepalai atau direkturnya adalah Dan Mogot sendiri. Tentunya dia dibantu oleh rekan-rekan lainnya. Di dalam pendidikan militer ini Dan Mogot melaksanakannya dengan baik, tapi ada kabar yang tiba-tiba waktu itu dikatakan bahwa Belanda sudah sampai, pasukan Belanda itu sudah sampai ke Parung, wilayah Bogor, dan dikhawatirkan nantinya dari Parung ini kan nggak jauh tuh ke arah Serpong atau Tangerang Selatan, di tempat yang bernama Lengkong. Di sana ada kedudukan pasukan Jepang yang belum dilucuti. Selama ini akan dilucuti tapi gagal terus. Akhirnya diperintahkan pasukannya dari Dan Mogot dari Militer Akademi Tangerang untuk melucuti senjata dari Jepang ini agar bisa digunakan untuk tentara Republik waktu itu. Akhirnya mereka ke sana, ada Letnan Subianto juga yang ikut turut serta. Letnan Subianto ini tokoh yang nantinya terkenal juga ya para penerusnya. Jadi dia merupakan paman atau om dari Prabowo Subianto. Jadi menarik juga. Jadi ada dua orang yang cukup dikenal publik nantinya, itu Dan Mogot dan Letnan Subianto. Mereka masuk ke datang ke sana ke arah Lengkong di Tangerang Selatan waktu itu, dan Dan Mogot sebagai pemimpin pasukan bertemu dengan pimpinan pasukan Jepang yang ada di sana dan mulai negosiasi ya. Sebenarnya negosiasi ini berjalan dengan baik. Mereka percaya, apalagi waktu itu dikabarkan militer Indonesia menyertakan beberapa prajurit Inggris atau sekutu keturunan India yang sudah berpihak pada Indonesia. Jadinya
Jepang cukup yakin lah mereka ini benar. Tapi eh, di luar kantor, di lapangan itu, tentara-tentara yang lain itu sudah mulai melucuti senjata pasukan Jepang ya, ditaruh di tengah lapangan. Pasukan Jepang juga dibariskan, mungkin sebagian masih ada bersembunyi di pos-pos penjagaan. Tapi ada suatu cerita unik bahwa nantinya perundingan ini akhirnya gagal seketika karena ada suara letusan senjata. Ada kabar, nantinya perlu di cross check lagi sebenarnya. Ada kabar letusan ini terjadi karena ada salah satu dari tentara India itu melihat melihat senjata tentara Jepang ini unik dan dia pegang-pegang, dan saat pegang-pegang itu meletus dan bunyi letupan senjata. Akibat bunyi letupan senjata ini akhirnya situasi menjadi kacau. Jadi di pos-pos penjagaan tentara Jepang mengarahkan senjatanya ke arah pasukan dari militer Akademi Tangerang. Terusnya juga mereka yang sudah dilucuti mengambil kembali senjatanya di tengah lapangan dan menyerang tentara Indonesia waktu itu. Nah, akhirnya Dan Mogot lari keluar dan memimpin pasukannya untuk keluar ke arah perkebunan karet yang ada di sekitar tempat tersebut sambil bertahan ya, dan menyerang dan sebagainya. Dikabarkan dalam pertempuran yang sangat sengit tapi berat sebelahnya karena apa? Senjata kita itu sangat minim, dan taruna ini yang baru berlatih 2 bulan itu tidak semua mahir menggunakan senjata, apalagi senjatanya senjata lama, dan mereka juga mungkin latihan tanpa menggunakan peluru sebelumnya. Jadi ya ini unik, akhirnya sulit ya, pertempurannya tidak seimbang. Dan Mogot dikabarkan terluka, dia tertembak di paha dan tertembak di dada tapi masih hidup, dan dia nanti mengambil salah satu senjata mesin yang waktu itu yang cukup tersedia karena tarunanya meninggal yang memegang senjata itu, dan dia melawan habis-habisan sampai nantinya beliau gugur dengan dihujani senjata atau tembakan dari militer Jepang yang ada pada waktu itu. Jadi akhirnya terjadi 33 taruna gugur, terusnya juga ada 3 perwira juga gugur, terusnya yang sebagian lagi tertangkap dan sebagian kecil bisa melarikan diri. Jadi Jalan Dan Mogot ini penuh dengan peristiwa sejarah ya. Maksudnya nama Dan Mogot ini tidak gampang, bahwa seorang pemuda masih sangat muda, usianya 17 tahun sudah jadi mayor dan memimpin pasukan Indonesia waktu itu. Apalagi dia seorang berasal dari Minahasa, Manado, beragama Kristen tentunya, memimpin teman-temannya. Kenapa tidak mereka percaya? Karena pada waktu itu ya dia menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin dengan baik, menunjukkan loyalitasnya terhadap negara ini, negara Republik Baru ini, Indonesia, meskipun di lain pihak nantinya kisah menyedihkan juga terjadi. Karena apa? Ayahnya sendiri nanti terbunuh ya, tidak jelas terbunuhnya kenapa. Dikatakan ya dulu sebagian orang-orang Minahasa ini dianggap sebagai sangat pro Belanda. Jadi ayahnya terbunuh, sedangkan Dan Mogotnya juga berjuang untuk Republik. Jadi dilema pada masa awal kemerdekaan itu terjadi. Semoga kita bisa belajar dari sejarah dan terus berjuang tanpa memandang siapa itu yang berjuang, tapi kita punya cita-cita yang sama untuk Indonesia yang lebih baik.